Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daulviana. Saya dari Tadris Bahasa Inggris Angkatan 2020 IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dari pertanyaan tersebut terdapat 3 poin. 1. Apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara selain negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Republik Indonesia? 3. Bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Nah, saya akan memberi penjelasan sedikit. 1 ya, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia? Identitas nasional Indonesia itu ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Lambang negara Pancasila. 5. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Terus lanjut ke poin kedua. Bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Republik Indonesia? Nah, 1 itu ada model-model pewarisan nilai-nilai dasar negara Jepang dan Amerika Serikat. Itu tuh dengan memberikan suatu ultimatum politik tentang pembaruan politik Jepang dan Amerika Serikat. Sudah mengalami peningkatan dan perkembangan dari segi politik. Kedua, model-model pewarisan nilai-nilai dasar negara Belanda. Itu ada macam-macam. 1. Konstitusi. 2. Bentuk negara. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Budaya politik. 5. Kapabilitas sistem. 6. Komunikasi politik. 7. Kekuatan publik. Dan poin terakhir itu ada bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki beragam ras, suku, adat, dan agama. Dengan keberagaman tersebut pasti menimbulkan banyak perbedaan yang terjadi di Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, Indonesia tidak langsung menyatu menjadi satu kebangsaan, namun terpisah-pisah menjadi beberapa suku masing-masing. Mempunyai banyak perbedaan dan keberagaman bukan merupakan hal yang mudah bagi sebuah bangsa. Jika bangsa tersebut tidak menyikapinya dengan benar, setelah menjelang kemerdekaan, Indonesia menyikapi perbedaan tersebut dengan cara menyatukan seluruh wilayah menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan NKRI, harga mati, yang menjadi awal mula lahirnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena bisa mengatasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan sifat tetap toleran terhadap banyaknya perbedaan yang ada. Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapus perbedaan tetapi bisa merangkum semua menjadi satu semboyan emiras khas Indonesia yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang kedua di sini ada apa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia?
Di dalam pernyataan tersebut terdapat 5 poin. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pernyataan tersebut. Kalian tahu nggak sih, ada berapa tahap dalam pembuatan Pancasila? Pasti kalian sudah pada tahu kan? Atau malah pada sudah lupa? Oke, kalau kalian sudah pada lupa atau lupa-lupa ingat, mari kita bahas tahap-tahap pembuatan Pancasila di bawah ini. Oke, pertama, periode pengusulan Pancasila. Perlu kalian ketahui, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang membuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih ingatkah kalian sejarah perumusan Pancasila yang telah dipelajari sejak di bangku SMP dan SMA? Nah, jika kalian sudah pada lupa, di sini saya akan sedikit membantu mengingatkan kalian. Oke, berikut beberapa peristiwa penting dalam perumusan Pancasila. Perlu kalian ketahui ya, perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan sidang BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Bedjodiningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangas. Itu orang Jepang. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Legend Kumakichi Harada. Dan sehari setelah dilantik, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Oke guys, sebelum menuju materi pokok pembicaraan calon dasar negara, apakah kalian tahu siapa sajakah tokoh yang berbicara pada sidang BPUPKI? Iya betul, tokoh tersebut adalah Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut mengusulkan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Dan seperti yang kalian ketahui, salah satu pengusul calon dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. 5 dasar gagasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Perikemanusiaan. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang kebudayaan. Perlu kalian tahu, setelah pidato Insinyur Soekarno, dibentuklah panitia kecil atau disebut panitia 9 yang bertugas menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Dan untuk sementara itu, sidang pertama diberhentikan. Nah, kedua, periode perumusan Pancasila. Ya, perlu kalian ketahui lah, dalam perumusan Pancasila ini, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal berapa coba? Ya betul, 10 sampai 16 Juli 1945. Yang naskahnya bernama Pembukaan Hukum Dasar atau sering disebut Piagam Jakarta. Dan ternyata Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Masih ingatkah kalian apa isi Piagam Jakarta? Ya, isi Piagam Jakarta tersebut adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan berkebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketiga, ini ada periode pengesahan Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, perumusan Pancasila disahkan yang isinya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada kan ya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Terus, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini keberadaannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Terus ada lagi itu Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Dan terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.